Shalom, saudara-saudara. Renungan kita pada sore hari ini diberi judul Cleansing of the Temple. Tapi sebelum itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk bisa menempati hati dan pikiran kita melalui doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dan mengutus Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti apa yang akan diberitakan sebentar. Kiranya Tuhan kami boleh melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam firman kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita di sore hari ini terdapat dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, janganlah kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Sedemikian jauh pembacaan kita. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Cleansing of the Temple. Dalam pembacaan kita tadi, Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 sampai 17, Yesus datang ke bait Allah pada saat hari raya Paskah. Namun yang ia temukan bukanlah suasana doa yang kusuk, melainkan aktivitas seperti pasar. Ada orang yang menjual lembu, domba, dan burung merpati, serta para penukar uang yang duduk menjalankan transaksi. Tempat yang seharusnya menjadi pusat penyembahan berubah menjadi tempat mencari keuntungan. Peristiwa ini dikenal sebagai cleansing of the temple, yaitu penyucian bait Allah. Namun maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar membersihkan sebuah bangunan saja. Ini berbicara tentang pembersihan hati manusia. Pertama-tama kita melihat bahwa bait Allah telah kehilangan fokusnya. Secara lahiriah, aktivitas yang terjadi di sana mungkin terlihat sangat wajar, karena hewan memang dibutuhkan untuk korban, dan penukaran uang memudahkan para peziarah. Tetapi masalah utamanya adalah motivasi. Penyembahan telah bergeser menjadi bisnis, dan doa tergantikan oleh transaksi. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan banyak hal-hal rohani, tetapi hati kita tidak lagi berpusat kepada Allah. Kita melayani bukan untuk mencari kekudusan, tetapi untuk mencari pujian, memberi dengan harapan balasan, dan berdoa hanya untuk kepentingan pribadi. Tanpa sadar, hubungan kita dengan Tuhan menjadi sebuah hubungan yang mementingkan transaksi. Kedua, Yesus bertindak dengan tegas. Ia membuat cambuk dari tali, mengusir orang-orang dari bait Allah, membalikan meja penukar uang, dan berkata, "Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Tindakan ini menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Yesus tidak tinggal diam melihat pencemaran terjadi. Ia bertindak karena ia mengasihi rumah Bapaknya. Dari sini kita belajar bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya lembut tetapi tegas. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang salah tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kadang ia menegur kita melalui firman, melalui situasi hidup, ataupun juga melalui orang lain. Proses pembersihan ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Ketiga, tindakan Yesus didorong oleh kasih yang mendalam. Murid-murid melihat bahwa Tuhan Yesus pernah berfirman, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ini menunjukkan bahwa Yesus bertindak bukan karena emosi sesaat, tetapi karena cintanya kepada kekudusan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita memiliki kerinduan yang sama? Apakah kita peduli terhadap kekudusan kehidupan kita? Atau
kita perlu menyadari bahwa sekarang kita adalah bait Roh Kudus. Artinya hati kita adalah tempat Tuhan tinggal. Karena itu kita harus menjaga hati, pikiran kita, dan motivasi kita agar tetap murni di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulannya, peristiwa cleansing of the temple adalah panggilan bagi kita untuk introspeksi diri. Kita perlu bertanya dengan jujur, apakah hidup kita masih menjadi rumah doa atau sudah berubah menjadi tempat transaksi rohani. Seringkali kita tanpa sadar mencampurkan hal-hal rohani dengan kepentingan pribadi kita. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan Yesus masih bekerja sampai saat ini. Dia masih menyucikan, menegur, dan memulihkan kehidupan kita. Karena itu, marilah kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita memberi ruang baginya untuk membersihkan setiap bagian hidup kita yang tidak berkenan. Kiranya kasih kita kepada Tuhan juga menghapuskan setiap kompromi dengan dosa. Dan biarlah kehidupan kita benar-benar menjadi bait Allah yang kudus, tempat di mana Tuhan berdiam dan dimuliakan melalui setiap aspek kehidupan kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin.